Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Budi Raharjo selaku dosen perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini saya sebagai moderator dengan kelompok saya akan mempresentasikan tentang perangkat keras pada komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dava Ismail Makarim. Selanjutnya. Saya Muhammad Hadian Syarabani. Selanjutnya. Saya Devnari Nugraha. Saya Gary Fernanda. Oke, baik. Dalam jangka waktu 10 atau 15 menit ke depan, saya beserta rekan kelompok saya akan menjelaskan ini. Next. Nah, di sini ada pokok pembahasannya ya. Yang pertama ada perangkat input, yang kedua ada perangkat output, yang ketiga ada perangkat processing, yang keempat ada perangkat penyimpanan, terus yang terakhir ada perangkat komunikasi. Oke. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perangkat input ya. Sebelumnya mungkin kalian sendiri sudah pernah mendengar tentang perangkat input, dikarenakan apa ya, familiar gitu dalam kehidupan sehari-hari dengan barang-barang yang sering kita gunakan. Nah, di sini ada pengertian perangkat input. Perangkat input adalah komponen hardware yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi. Nah, di perangkat input ini juga mempunyai dua tipe input gitu. Ada tipe data dan tipe instruksi. Nah, yang pertama kita bahas tentang tipe data dulu. Nah, tipe data yaitu berupa teks, angka, audio, atau video yang belum diproses. Nah, terus ada instruksi. Instruksi yaitu berupa program, terus komen, terus ada user response. Nah, komen tuh sama aja kayak apa ya? Perintah gitu. Terus yang ketiga ada apa sih itu? User response. Nah, user response itu interaksi antara komputer dan manusia. Contohnya kayak kita lagi nginstal program. Terus seringkali ada perintah untuk next, next kayak gitulah. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi dari perangkat input itu tersendiri ya. Alat input ini sering dipakai untuk memasukkan data atau perintah dalam bentuk suara gitu. Dan berikutnya ada beberapa contohnya. Next. Nah, yang pertama ada contohnya yaitu mouse. Mouse adalah perangkat input yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada komputer. Nah, mouse ini dibekali dengan dua tombol utama, yaitu tombol kiri yang berfungsi sebagai apa ya, seperti kayak tombol enter gitu, dan tombol kanan untuk memunculkan menu. Oke, selanjutnya. Di sini yang kedua ada contohnya keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Keyboard juga dilengkapi dengan beberapa tombol lain yang berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Next. Nah, ini yang ketiga, contohnya ada mikrofon. Mikrofon yaitu berfungsi untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Oke, next. Nah, ini ada joystick. Joystick itu berfungsi untuk mengontrol pergerakan kursor, tetapi berbeda dengan mouse gitu. Jadi joystick itu biasanya digunakan untuk bermain game gitu, bermain game saja, gitu. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat output. Perangkat output sendiri adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Dia bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Berfungsi untuk menampilkan informasi yang dihasilkan komputer. Informasi adalah output baik dalam bentuk hard copy atau soft copy. Nah, untuk contohnya sendiri, ini ada printer. Printer adalah sebuah perangkat eksternal komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut bisa berupa teks atau gambar yang dicetak ke dalam media kertas, kain, dan lain sebagainya.
Bisa juga diartikan sebagai perangkat elektromekanik yang dapat mengubah data digital, teks, atau gambar menjadi bentuk fisik. Yang kedua ada speaker. Speaker sering juga disebut sebagai pengeras suara. Biasanya speaker dipakai untuk mendengar musik, suara, atau bentuk audio lainnya. Yang ketiga yaitu monitor. Monitor adalah bagian dari unit komputer yang menampilkan visual data, gambar, atau program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri atas berbagai jenis, ada LCD, ada monitor flat, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah proyektor. Alat ini sering digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk tampilan yang lebih besar. Proyektor digunakan dengan cara dihubungkan ke dalam komputer atau laptop. Untuk layar proyektornya bisa berupa dinding atau layar putih besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat pemrosesan. Alat pemrosesan itu sendiri adalah komponen-komponen di dalam komputer yang memiliki fungsi memproses data dan kemudian mengirimnya ke perangkat output setelah data selesai diproses. Contoh perangkat pemrosesan antara lain CPU atau Control Processing Unit, motherboard, main memory seperti RAM dan ROM, video card, sound card, dan network card. Lalu contohnya yang pertama adalah Control Processing Unit atau CPU. CPU ini sendiri merupakan otak dari komputer. CPU ini memiliki tugas membaca dan melaksanakan instruksi-instruksi program, melakukan penghitungan, dan membuat keputusan. Lalu CPU terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, unit kendali atau control unit. Memiliki fungsi mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari main memory, mengambil data dari memory jika diperlukan oleh proses, lalu mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, serta mengawasi kinerja ALU. Lalu menyimpan hasil proses di main memory. Yang selanjutnya adalah unit aritmatika dan logika, atau Arithmetic and Logic Unit, atau biasa disebut ALU. ALU bertugas melakukan semua perhitungan aritmatika yang diminta sesuai instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan dasar pertambahan sehingga sirkuit elektronik pada ALU yang digunakan untuk operasi aritmatika disebut dengan adder. Lalu selanjutnya ada register. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Register merupakan tempat penyimpanan kecil pada CPU yang mempunyai kecepatan tinggi. Lebih cepat 5-10 kali kecepatan perekaman atau pengambilan data di main memory. Lalu contoh yang selanjutnya adalah motherboard. Motherboard ini sering pula disebut mainboard, merupakan papan sirkuit yang terdiri atas semua komponen penting dalam komputer, seperti CPU, VGA port, USB port, dan lain sebagainya. Lalu contoh yang selanjutnya ada random access memory atau biasa disebut RAM. RAM ini berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat input akan disimpan dahulu di main memory. RAM dapat diakses secara acak, dapat diisi atau ditulis, diambil atau dihapus isinya oleh pemrogram. Lalu yang selanjutnya, struktur dari RAM. RAM memiliki 4 struktur, yaitu yang pertama input storage, yang digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Yang kedua ada program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diakses. Lalu yang ketiga ada working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang keempat, output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Lalu selanjutnya ada read-only memory atau ROM. ROM ini hanya dapat dibaca sehingga pemrogram tidak dapat mengisi sesuatu ke dalam ROM. Berbeda dengan RAM yang bisa diisi oleh data, walaupun hanya sementara. Lalu ROM diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer. Bootstrap program diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan. ROM memiliki 3 jenis ROM. Yang pertama ada PROM, Programmable Read-Only Memory, yang hanya dapat diprogram 1 kali. Lalu ada EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram berulang-ulang. Lalu ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang perangkat penyimpan. Merupakan suatu media penyimpan pada komputer
yang berfungsi untuk menyimpan hasil dari pemrosesan data, berfungsi untuk menyimpan perangkat lunak dan data dalam bentuk yang relatif permanen, yang mudah untuk ditemu baik ketika dibutuhkan untuk pemrosesan. Jadi ada beberapa contoh perangkat penyimpan. Yang pertama floppy disk. Floppy disk ini merupakan perangkat penyimpan data berbentuk tipis, bundar, dan ditutupi plastik berbentuk segi empat. Floppy disk bisa menyimpan lebih dari 1,4 juta karakter. Contoh perangkat penyimpan yang kedua yaitu USB flash drive, merupakan perangkat penyimpan yang berbentuk kecil dan tergolong mudah dibawa. Jika dibandingkan dengan floppy disk, USB memiliki ukuran fisik yang lebih kecil tetapi kapasitas jauh lebih besar. Baik, contoh yang ketiga yaitu hard disk, merupakan perangkat penyimpan yang ukuran dan kapasitas jauh lebih besar dibandingkan floppy disk dan USB. Biasanya hard disk disimpan di dalam perangkat komputer, namun ada pula yang diletakkan di luar atau hard disk eksternal. Yang keempat yaitu contoh perangkat penyimpan CD, yaitu perangkat penyimpan yang berbentuk pipih dan bundar. CD terbuat dari bahan logam dan dilapisi plastik. Ada banyak jenis CD, contohnya CD-ROM dan CD drive, dan ada banyak jenis CD lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu perangkat komunikasi. Adalah sebuah perangkat keras yang dimana mampu mentransmisikan data, instruksi, dan juga informasi di antara peralatan pengiriman dan peralatan juga penerima. Berfungsi untuk memfasilitasi hubungan dari koneksi di antara komputer dan kelompok komputer yang terhubung. Contoh perangkat komunikasi yang pertama yaitu modem, adalah perangkat yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital, dan sebaliknya. Modem memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain melalui sambungan telepon. Contoh yang kedua yaitu perangkat komunikasi kabel, digunakan untuk berkomunikasi secara langsung jika sinyal tidak melewati sambung telepon tradisional. Komputer merupakan bagian dari jaringan LAN, Local Area Network. Jadi contoh yang ketiga yaitu fax modem, adalah modem dengan kemampuan fax yang memungkinkan seorang untuk mengirim sinyal langsung dari komputer ke mesin fax untuk komputer lainnya. Jadi yang keempat, contoh yang keempat perangkat komunikasi yaitu router. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang dimana memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Oke, baik. Selesai sudah presentasi kami, dan demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.